Shalom, selamat pagi. Sukacita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di doa pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh kita boleh mengalami Tuhan, lebih lagi kita mengalami sukacita. Bahkan ini masih di awal tahun, kita benar-benar boleh menikmati kehadiran Tuhan, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita satukan hati, kita mau sembah Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Kasih setiamu Tuhan, biar kami memegahkanmu Tuhan. Haleluya, Engkaulah kerinduan kami. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami 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 memuji kebesaran-Mu,
ajaib buat kami. Sungguh ketika kami mengatakannya melalui pujian kami, ketika lidah bibir kami memegahkan Engkau ya Tuhan. Sungguh hati kami terpaut akan Engkau, sungguh hati kami kagum akan Engkau. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau mengagumi Engkau, kami mau sungguh-sungguh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Sebagai orang yang berdoa, kami tidak akan pernah mengalami, iman kami tidak pernah menjadi kerdil. Kondisi kami tidak akan pernah menjadi kalah karena kami punya Allah yang besar. Karena kami punya Allah yang perkasa. Karena kami punya Allah yang mengatasi segala langit dan bumi Tuhan. Biar hari ini Engkau memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu buat setiap kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Ketika Engkau berbicara, siapkan hati kami Tuhan. Siapkan iman kami untuk kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang setia untuk mengikuti doa pagi hari ini, belum cukup terlambat untuk saya tetap mengucapkan selamat tahun baru di bulan yang masih di awal-awal tahun 2023 yang kita masuki sekarang ini. Dan Sharon di tahun 2023 kita mencanangkan menjadi tahun menabur doa dan menuai sukacita. Dan sungguh lewat tema ini kami berharap setiap jemaat Tuhan benar-benar sungguh-sungguh bisa membangun kehidupan doanya. Tapi terlepas dari sekedar membangun kehidupan doanya, kita juga sangat merindukan bahwa kehidupan doa yang dibangun itu adalah kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya, bagaimana kita bisa terus mengerjakannya, membangun kehidupan doa kita gitu ya. Banyak orang Kristen gitu ya yang sering kali mereka tahu nih kalau membutuhkan sesuatu mereka akan berdoa. Kalau mereka dalam sebuah situasi mungkin krisis, dalam sebuah situasi yang sulit, mereka akan mencari Tuhan, mereka akan berdoa. Tapi seringkali gitu ya, sebagian besar orang itu akan memandang doa itu hanya sebatas, ya doa itu adalah sarana untuk kita mengajukan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mereka memandang doa hanya sekedar kalau aku punya kebutuhan, kalau saya membutuhkan pertolongan, kalau saya butuh kesembuhan, kalau saya butuh sesuatu, saya akan berdoa. Selain doa itu juga membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan, tapi banyak sebagian besar orang yang masih menganggap doa itu adalah hanya sebatas, itu adalah alat, menjadi sebuah saran untuk mereka mengajukan permohonan kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tidak, sebab Tuhan juga berfirman, nyatakanlah permohonanmu dengan ucapan syukur dan di dalam doa. Itu tidak salah, tapi kalau kita hanya sekedar berhenti berdoa, hanya sekedar memandang doa hanya sebatas itu, kita melakukan doa hanya sebatas itu, kita akan kehilangan makna dari doa itu sendiri. Ya, kita akan belajar pagi hari ini tentang bagaimana hal berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita gitu ya. Di Matius, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang bisa membuka Alkitab, kita akan baca bagian ini bersama-sama biar iman kita bangkit, biar kita sungguh-sungguh juga bisa mendengar dengan telinga kita sendiri perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama Matius 6, 9 sampai ke 15. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dari seluruh bagian doa Bapa kami yang tadi kita baca, kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan fokus ke ayat yang ke-10. Matius 6 ayat 10 dikatakan seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi hal apa sih yang pertama yang perlu kita lakukan kalau kita berdoa?
gitu ya. Seperti yang dikatakan di ayat ini, datanglah kerajaan-Mu. Hal pertama yang kita perlu lakukan waktu kita berdoa adalah kita perlu menarik kerajaan Allah turun atas hidup kita. Caranya gimana? Satu hal yang perlu kita lakukan adalah kalau kita mau menarik hadirat Allah, kita mau menarik kerajaan Allah turun dalam hidup kita. Kita tidak bisa datang dengan sebuah sikap hati, Tuhan wajib menjawab doa saya. Seolah-olah seperti ini, kita ini tuannya dan Tuhan itu adalah suruhan kita. Harus lakukan ini, harus lakukan itu, harus mengerjakan ini buat kita. Kalau itu yang kita kerjakan, kalau kita datang dengan sebuah sikap hati yang seperti itu gitu, percayalah surga tidak akan turun dalam hidup kita. Percayalah surga tidak akan bergerak dengan doa kita. Karena sikap hati kita tidak menjadikan Tuhan raja. Kita tidak mengizinkan kerajaan Allah turun dalam hidup kita. Tapi kita yang memerintah buat diri kita sendiri. Sekalipun kita berdoa, tapi yang jadi Tuhan itu adalah diri kita. Itu poin yang pertama. Kita menarik hadirat Tuhan turun. Kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, jadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Itu caranya. Itu hal pertama yang perlu kita lakukan waktu kita berdoa. Rendahkan hati kita. Kita sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa Tuhan itu yang berdaulat buat hidup kita. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu poin yang pertama. Kita tidak akan berlama-lama di poin yang pertama karena saya mau untuk kita nanti lebih banyak melakukan, kita lebih banyak untuk mengerjakan poin yang kedua ya. Poin kedua, apa yang perlu kita bangun gitu, apa yang perlu kita lakukan kalau kita berdoa. Seperti di ayat yang ke-10 tadi katakan, setelah datanglah kerajaan-Mu dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kata-kata jadilah kehendak-Mu ini menunjukkan hal yang harus kita doakan gitu ya. Hal kedua dari ayat firman ini berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen gitu ya, kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan itu yang seperti apa? Kita kadang-kala berpikir, kalau kita berdoa seperti kehendak Tuhan, kita mendoakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kehendak Tuhan yang bagaimana gitu ya. Satu hal yang simpel, satu hal yang sederhana, bagaimana kita tahu bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berdoa secara khususnya gitu ya. Kita tidak boleh lepas dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan saat teduh kita, adalah kita harus dekat dengan firman Tuhan. Tidak bisa kita berdoa, tapi kita tidak punya kesukaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Karena disitulah Tuhan akan banyak berbicara, disitulah Tuhan akan banyak menuntun kita, disitulah sebetulnya kehendak Tuhan yang paling sederhana yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena itu tidak bisa dipisahkan kehidupan doa dengan firman Tuhan. Ya, jadilah kehendak-Mu, artinya waktu kita berdoa, yang kita doakan itu bukanlah pemikiran kita, bukanlah semata-mata apa yang kita inginkan. Waktu kita berdoa, kita ini mendoakan kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Sekalipun seperti yang tadi saya katakan gitu ya, mungkin kita tidak terlalu jelas gitu ya. Waktu kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita tidak tahu kehendak Tuhan secara jelas itu kita nanti dibawa kemana. Rencana Tuhan itu nantinya seperti apa secara utuh dalam hidup kita harus melakukan apa detailnya, mungkin kita tidak akan segera tahu seketika gitu. Tapi kehendak Tuhan itu dimulai ketika kita membaca firman Tuhan. Kita akan mengenali pribadi Tuhan di dalam firman itu sendiri gitu ya. Saya kasih contoh waktu Hana berdoa ketika dia meminta untuk anak gitu, seorang anak. Dia waktu berdoa, Hana waktu berdoa, beda kondisinya dengan Abraham. Abraham ketika dia berdoa, dia tahu bahwa Abraham sudah mendapat janji Tuhan mengenai keturunan. Dan itu mudah gitu ya. Bagi kita kalau kita sudah dapat janji Tuhan atau sudah dapat tahu kehendak Tuhan sangat jelas, kita bisa mendoakan itu. Tapi waktu Hana berdoa untuk anak keturunan, dia belum dapat satu pun
mungkin dari hamba Tuhan mana, nabi mana yang berkata, Hana nanti kamu akan mempunyai anak. Tapi Hana berdoa, apa yang dia doakan? Gitu ya, waktu dia berdoa, seperti sampai dikatakan seperti orang yang mabuk gitu ya, seperti orang gila gitu ya. Yang saya bayangkan waktu itu Hana mungkin berdoanya seperti ini. Tuhan, kau tidak akan membuat malu orang-orang yang menantikan engkau. Tuhan, kau orang yang mencari engkau tidak akan kau buat noda Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Jadi yang dia perkatakan, yang dia klaim, yang dia doakan itu adalah terjadilah kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yang dia katakan adalah pribadi Tuhan, yang dia katakan adalah bagaimana pekerjaan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Dia tidak tahu apakah nantinya benar-benar Tuhan akan mengerjakan sampai dia bisa dapat anak atau enggak. Tapi yang dia yakini bahwa dia punya Tuhan yang sanggup menghapuskan aibnya. Dia punya Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang sukar buat hidupnya. Jadi itu yang dia doakan, dia komat kamit minta, dia berdoa gitu ya. Dia klaim pribadi Tuhan, dia doakan, Tuhan kau sanggup, Tuhan kau bisa membuat aku punya anak, Tuhan, dan lain sebagainya. Dia perkatakan pribadi Tuhan. Dia nyatakan karena dia yakin bahwa kalau Tuhan menghendaki dia bisa punya anak, maka Tuhan bisa melakukan buat dia. Demikian juga kita, mungkin kita tidak tahu kita ini harus seperti apa, harus kemana, harus mengerjakan apa. Yang pertama mungkin yang perlu kita lakukan waktu kita berdoa, arahkan hatimu pada pribadi Tuhan. Seperti contoh gitu ya, seperti contoh. Ketika kita dalam kekurangan, ketika kita merasa kita ini perlu sesuatu pertolongan dari Tuhan di masa-masa mungkin kita mengalami kekurangan secara keuangan gitu ya. Kita ingat pribadi Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang memelihara hidupku. Apa yang kita bisa doakan? Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Demikian juga kita, terlebih lagi kita. Itu aja yang kita doakan, Tuhan aku percaya. Kalau burung di udara engkau pelihara, pasti aku dipelihara. Kalau bunga di padang dia hiasi, aku percaya terlebih lagi Tuhan akan menghiasi hidupku. Itu yang kita lakukan, itu yang kita perkatakan gitu ya. Itu akan membuat iman kita bangkit, itu yang membuat kehidupan doa kita bukan cuma sekedar mohon-mohon sesuatu, minta-minta sesuatu, tetapi kita sedang menarik kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau apa yang diperkatakan firman Tuhan itu artinya itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita mau jangan terjebak dengan kebiasaan sebagian besar orang gitu ya. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan mereka suka mengutip beberapa ayat firman Tuhan gitu ya. Ayat firman Tuhan yang mungkin bagi mereka itu cocok gitu ya, bagi mereka bagus gitu ya. Mereka ambil sebagian gitu ya, dan diperkatakan itu baik-baik. Tapi ada satu hal yang jauh lebih baik. Untuk kita menyadari bahwa seluruh bagian firman Tuhan itu adalah diilhami Roh Kudus, dan seluruh bagian firman Tuhan itu adalah menjadi sebuah alat di mana Tuhan tuh bisa menyatakan kehendaknya buat kita. Tanpa kita harus memilih ini bagus atau enggak, ini cocok atau enggak gitu ya. Satu pengalaman yang pernah saya alami gitu ya beberapa tahun lalu. Saya pernah ketinggalan, bukan kehilangan sih, ketinggalan dompet saya itu di taksi. Waktu itu belum ada online ya, kendaraan online gitu. Ketinggalan di taksi gitu. Mungkin reaksinya sama seperti setiap kita gitu ya. Waktu kita kehilangan sesuatu pasti mikir, waduh gimana nih surat-suratnya. Kalau menurut kata orang, kalau kita sudah kehilangan kemungkinan untuk bisa ketemu, kemungkinan untuk bisa dikembalikan tuh cuma sepersekian persen gitu ya. Di pikiran saya waktu itu juga sama gitu. Ya paling enggak balik ya, sulit gitu. Tapi waktu dengan waktu saya timbul pemikiran seperti itu, saya ubah gitu ya hati saya cuma katakan gini, Tuhan pasti bisa lakukan mujizat. Tuhan pasti bisa melakukan mujizat. Waktu di titik itu saya masih mendoakan pemikiran saya. Waktu di titik itu saya cuma mengharapkan terjadi mujizat menurut keinginan saya. Tuhan kau pasti bisa buat mujizat. Sampai ketika di hari itu gitu, waktu saya saat teduh gitu ya. Saya saat teduh enggak
berusaha untuk saya enggak pilih-pilih gitu ya. Ini nanti mana lompat, tapi saya usahakan untuk urut, bisa baca secara berurutan. Dan di hari ketika saya ngalami itu, saya sampai di Yosua 3 ayat yang ke-5. Dikatakan di firman Tuhan katakan gini, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Waktu saya baca ayat ini, seolah-olah kata besok Tuhan itu, kata besok itu kayak melompat gitu. Oh besok ya Tuhan akan menunjukkan perbuatan ajaib. Besok Tuhan. Ketika saya waktu baca ini langsung itu seolah-olah saya kayak dapat bukan janji Tuhan, tapi itu kehendak Tuhan yang akan Tuhan kerjakan buat saya besok. Jadi doa saya berubah, saya tidak berkata Tuhan aku minta mujizat terjadi itu dikembalikan. Tapi yang saya doakan adalah Tuhan besok Ferry akan melihat kemuliaan Tuhan. Besok Tuhan, besok pasti terjadi. Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan buat Ferry, besok Tuhan. Jadi ketika saya tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya melalui firman-Nya, itu membuat saya bukan cuma iman saya bangkit, tapi itu membuat saya itu punya sebuah keyakinan bahwa janji Tuhan itu bukan cuma sekedar dijanjikan, tapi Tuhan itu mengatakan secara personal apa yang dia mau kerjakan. Kehendak Tuhan buat saya itu kayak personal gitu loh, lewat firman itu. Nah, pengalaman yang lain gitu ya. Berapa tahun lalu juga gini, ini kejadian sudah lama. Jadi saya ceritakan pengalaman ini bukan bicara tentang saya, tapi supaya memudahkan kita semua, bagaimana itu bisa kita nanti aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Berapa tahun yang lalu ada seorang rekan, dia waktu kita doa bersama, dia menyampaikan, saya mendapat sebuah penglihatan gitu. Kalau orang tuamu, waktu itu mama, nanti akan pakai baju putih. Baju putih itu dalam arti dibaptis. Waktu itu mama saya belum dalam Tuhan. Oh ya, waktu saya dengar perkataan itu, pernyataan itu saya imani. Oh ya puji Tuhan, amin gitu ya. Tapi ya sekedar saya imani bahwa itu akan terjadi. Tuhan akan melakukan itu, saya percaya, saya tidak menolak apa yang disampaikan. Tapi saya mengimani itu akan terjadi, saya percaya. Tapi apa yang membuat saya menjadi lebih yakin, apa yang membuat saya bisa mendoakan, saya tidak mendoakan Tuhan pernyataan itu, penglihatan itu terjadi. Tapi berapa waktu, kemudian waktu saya membaca firman Tuhan tuh bicara sekali lagi secara personal untuk meneguhkan apa yang disampaikan oleh rekan saya itu di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-5. Dikatakan firman-Nya seperti ini. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku sebuah perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Langsung ketika saya mendapatkan firman ini yang saya klaim. Bukan lagi cuma sekedar pernyataan dari orang yang saya klaim. Tapi saya katakan firman ini, karena ini saya tahu bahwa ini yang akan Tuhan kerjakan. Ini yang akan Tuhan kerjakan. Saya katakan Tuhan, Engkau yang membuat keselamatan atas keluargaku, Engkau yang akan menumbuhkannya. Aku percaya Tuhan, bukankah keluargaku seperti itu keluargaku di hadapan Tuhan. Bukankah keluargaku akan seperti itu di hadapan Tuhan. Jadi saya pakai firman Tuhan, saya nyatakan kehendak Tuhan melalui doa saya. Itu yang saya perkatakan, itu yang saya yakini yang akan terjadi. Jadi itu hal kedua yang kita bisa praktekkan bersama-sama. Itu hal kedua yang bisa kita lakukan dalam kehidupan doa kita. Bukan sekedar kita mengajukan permohonan, Tuhan tolong saya mau sembuh. Tuhan tolong saya mau keluar dari masalah saya. Tuhan tolong saya mau punya anak. Tuhan tolong tunjukkan saya jalan keluar. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan waktu kita sakit? Kalau kita yakin bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita, perkatakan itu, Tuhan aku percaya Engkau mau menyembuhkan. Aku percaya Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan Engkau mau untuk melakukan kebaikan buat hidup saya. Katakan itu buat hidup Anda. Katakan itu buat situasi Anda. Kehendak Tuhan dalam firman-Nya itu adalah hal yang paling dasar, yang paling utama. Tanpa kita mungkin tahu hal yang seperti apa gitu, nubuatan yang mungkin kita tunggu dari hamba Tuhan tertentu, atau mungkin pernyataan-pernyataan yang seringkali itu yang itu kita merasa bahwa itu yang kita butuhkan. Hal yang kita cari ada dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu menyatakan kehendak Allah, apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan dalam firman-Nya, bukankah dia menghendaki kita jadi kepala bukan ekor? Seberapa besar kita meyakini itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau sekarang kita di posisi bawah,
Kalau kita sekarang dalam posisi rendah, kalau kita sekarang merasa kita ini bukan siapa-siapa, bukankah kita tahu itu loh ada kehendak Allah akan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup setiap kita. Katakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan, Engkau mau mengangkat aku, katakan nama kita. Tuhan akan mengangkat aku jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadikan saya berkat bagi bangsa-bangsa. Kita bisa klaim kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan ayat-ayat yang bagus, tapi kita tahu itu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang akan benar-benar membuat kehidupan doa kita berbeda. Bukan lagi mohon-mohon. Bukan berarti kita mengajukan permohonan salah. Ajukan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi setelah itu, nyatakan, ambil kehendak Tuhan dalam doa kita. Nyatakan itu melalui doa kita. Ya, pagi hari ini kita akan coba lakukan secara bersama-sama ya. Saya rindu bahwa setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa pagi seperti ini, bukan hanya mendengarkan firman, tapi benar-benar ada sebuah nilai tambah, ada sebuah pekerjaan Tuhan yang dinyatakan ketika mengikuti doa pagi seperti ini. Kita akan lakukan bersama-sama, saya ajak setiap kita akan naikkan sebuah pujian dalam Yesaya 54, ya lapangkanlah tempat kemahmu, kita akan naikkan ini secara bersama-sama. Amin. Bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Kita mau pakai firman Tuhan ini untuk menyatakan kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap kita. Kita ganti kata-katamu denganku. Katakan itu buat diri Anda. Katakan bahwa itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Tuhan akan melapangkan tempat kemah kita. Tuhan akan membuat kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat sunyi. Kita lakukan sekali ini dengan iman. Kita katakan, kita ganti kata-katamu dengan aku ya. Lapangkanlah tempat kemahku, bentangkan tenda kediamanku. Amin, kerjakan ya Tuhan. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokku. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkan Diriku sekali lagi katakan, Bapakku. Bapakku kan mengembang. Katakan buat diri Anda. Kanan ke kiri. Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan firman yang Dia sudah sampaikan dalam hidup Anda. Dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan Diriku ku siapkan diriku. Bukan hanya sekedar berhenti kita menyatakan ini salah satu bagian yang bisa kita kerjakan. Saya hari ini juga akan mengajak setiap
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kalau di bulan depan kita memasuki bulan keluarga, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan keluarga kita. Baik buat diri kita pribadi maupun keluarga kita. Saya akan bukan melatih, tapi saya akan mengajak setiap saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita sama-sama melakukannya pagi hari ini. Bukan sesuatu yang sukar. Bapak Ibu Saudara bisa ngambil Alkitab yang ada di ruangan saudara, atau mungkin kalau yang terdekat mungkin sementara ada handphone yang bisa Bapak Ibu Saudara pakai. Kita akan mendoakan sama-sama apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih, ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dan mau lakukan untuk setiap kita dan keluarga kita. Saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kita akan membaca beberapa firman Tuhan. Dan saya minta juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah melakukan hal yang sama. Ucapkan dengan keras. Dan kita akan mengubah bagian-bagian, kalau ada kata engkau kita ubah itu saya. Atau mungkin keluarga saya atau apa. Tapi ubah setiap kata-kata engkau, kamu dan lain sebagainya. Ganti itu dengan kita yang sebagai subjeknya gitu ya. Kita akan melakukannya, saya harap setiap Bapak Ibu bisa melakukannya. Dimulai dengan Yesaya 54 ayat yang ketiga seperti pujian tadi. Kita akan ulangi lagi dengan menjadi sebuah kata-kata doa. 1, 2, 3. Sebab aku akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanku akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Katakan amin. Kita akan baca juga Yesaya 55 ayat yang kelima. Katakan 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan memanggil bangsa yang tidak kukenal, dan bangsa yang tidak mengenal aku akan berlari kepadaku. Oleh karena Tuhan Allahku dan yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan aku. Firman Tuhan yang lain, Mazmur 112 ayat 2 sampai yang ketiga. Kita katakan ini juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita. 1, 2, 3. Anak cucu saya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahku. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat yang ke-14. Kita berkatakan sekali lagi juga apa yang jadi kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadaku dan kepada anak-anakku. Satu ayat lagi yang terakhir kita baca di Yosua 24 ayat 15b. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin dengan suara yang terbaik. Katakan amin dengan percaya. Katakan amin bahwa itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Untuk keluarga kita, untuk pribadi kita. Kita akan naikkan sekali lagi lagu pujian ini sebagai penutup. Nyatakan ini menjadi pernyataan iman kita. Aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku, sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku. Sekali lagi dengan iman katakan. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku, ku siapkan diriku, ku siapkan
Biar pagi hari ini kami belajar tentang kebenaran firman bahwa Engkau Allah yang mau melakukan segala sesuatu yang baik buat kehidupan kami, buat setiap kehidupan setiap jemaat Tuhan. Biar pagi hari ini terangi setiap firman Tuhan. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami akan mendapatkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan itu boleh menjadi sebuah doa kami, menjadi kehidupan doa kami ketika kami tahu bahwa ada kehendak Tuhan yang mau Engkau lakukan dalam hidup kami. Itu menjadi sebuah keyakinan kami waktu kami berdoa. Itu yang mendatangkan jawaban doa dalam hidup kami. Karena kami tidak berdoa dengan pemikiran kami, menurut keinginan apa yang baik bagi kami. Tapi kami percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau berkarya buat kami. Engkau mengerjakan segala sesuatu yang baik buat kami pagi hari ini. Ada keluarga-keluarga yang hari ini akan dipulihkan ketika mereka memperkatakan firman Tuhan. Ada kehidupan kami yang akan mengalami peningkatan waktu kami memperkatakan setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memeteraikan apa yang setiap firman yang boleh disampaikan pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh tidak hanya sekedar kami mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Biar ada sebuah perubahan yang boleh terjadi dalam kehidupan doa setiap kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini setiap kita yang sudah memperoleh berkat dari firman Tuhan, angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan setiap kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di doa pagi yang berikutnya. Amin.